Media sosial telah menjadi tempat di mana berbagai opini bertemu. Tetapi di balik kebebasan berekspresi, ada satu fenomena yang sering terjadi, rasisme terhadap orang Jawa. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini sekadar tren atau ada akar sejarah di baliknya? Untuk memahami kenapa orang Jawa sering jadi sasaran rasisme, kita perlu melihat sejarahnya. Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 56% dari total populasi negara ini. Sejak zaman kolonial, Jawa telah menjadi pusat politik dan ekonomi di Nusantara, yang kemudian berlanjut hingga era kemerdekaan. Jakarta, yang berada di Pulau Jawa, menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, menyebabkan banyak kebijakan berorientasi pada kepentingan Jawa. Sentralisasi pemerintahan dan ekonomi di Jawa menyebabkan kesenjangan pembangunan dengan daerah lain. Hal ini memunculkan anggapan bahwa Jawa selalu diuntungkan, sementara daerah lain tertinggal. Sentimen ini terus berkembang hingga era modern. Banyak orang di luar Jawa yang merasa bahwa dominasi budaya dan ekonomi Jawa terlalu kuat. Beberapa program transmigrasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru juga memperkuat stereotip bahwa orang Jawa mendominasi wilayah lain. Ditambah lagi, bahasa Jawa sering digunakan dalam komunikasi nasional, memperkuat anggapan bahwa Jawa adalah pusat segala hal. Hal ini kemudian melahirkan sentimen negatif yang diperparah dengan stereotip tentang karakter orang Jawa yang sering dianggap terlalu halus, perhitungan, atau bahkan licik. Dalam era digital, sentimen ini semakin mudah menyebar melalui media sosial. Salah satu tren terbaru adalah komentar Jawa sama dengan hama yang beredar luas di berbagai platform. Komentar ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mencerminkan bagaimana ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat dan menjadi normal di dunia maya. Salah satu faktor yang memperkuat jarak antara orang Jawa dan kelompok lain adalah filosofi hidup yang dipegang oleh sebagian masyarakat Jawa, seperti wong liya ngerti opo, yang berarti orang luar tahu apa. Pandangan ini seringkali membuat orang Jawa dianggap eksklusif dan tertutup terhadap kritik atau pandangan dari luar. Akibatnya, orang dari daerah lain merasa kesulitan memahami pola pikir dan keputusan yang diambil oleh orang Jawa, yang kemudian memunculkan berbagai prasangka dan ketidaksukaan. Internet dan media sosial mempercepat penyebaran stereotip ini. Melalui meme, komentar, dan diskusi online, narasi tentang dominasi Jawa diperkuat. Salah satu contoh yang sering muncul adalah saat pemilihan umum atau kebijakan nasional tertentu yang dianggap lebih menguntungkan Jawa dibanding daerah lain. Peran buzzer dan algoritma media sosial juga turut memperparah masalah ini. Polarisasi yang terjadi membuat orang semakin terjebak dalam sudut pandang mereka sendiri. Tren seperti Jawa sama dengan hama semakin memperkuat jurang pemisah dan menormalisasi kebencian berbasis etnis. Namun, apakah ini berarti kita harus terus-menerus terjebak dalam narasi ini? Tidak. Salah satu cara untuk melawan rasisme adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antar budaya. Daripada melihat perbedaan sebagai sesuatu yang memecah belah, kita bisa melihatnya sebagai kekayaan bangsa. Sebagai pengguna media sosial, kita juga bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Ingat, rasisme di dunia maya bisa berakibat di dunia nyata. Jadi, mari kita gunakan internet dengan lebih bertanggung jawab. Itulah pembahasan kita kali ini. Apakah kamu pernah melihat atau mengalami sendiri fenomena ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik-topik menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.